Halo Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Brand Papi Hanggamara dari kelas 11 MIPA 4. Nah, di kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengenai materi mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada bab ini teman-teman, kita akan sama-sama mendalami strategi dalam membangun integrasi nasional sehingga pada akhirnya nanti kalian diharapkan dapat mengenali berbagai macam ancaman atau jenis ancaman bagi integrasi bangsa Indonesia, dan kita akan sama-sama menganalisis strategi yang diterapkan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Nah, poin pertama yang saya akan bahas sebelum kita memasuki inti dari materi ini adalah saya akan mengajak kawan-kawan semuanya untuk kita sama-sama menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, tentu dari antara kawan-kawan semuanya pernah melihat peta dunia, contohnya seperti globe. Nah, dalam peta tersebut kalian dapat menunjukkan posisi Indonesia yang berada di antara tengah-tengah dunia yang dilewati oleh garis khatulistiwa dan diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kondisi tersebutlah yang menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain sebagai pembahasan berikut ini. Disimak ya. Aspek-aspek kehidupan sosial antara lain sebagai pembahasan berikut. Yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Nah, setelah teman-teman memahami pembahasan sebelumnya, di mana pembahasan tersebut membahas tentang aspek-aspek kehidupan sosial, nah, dapat disimpulkan bahwa posisi silang Indonesia sebagai diuraikan pada pembahasan sebelumnya merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Nah, dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, serta ini akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan dalam menunjang kemajuan serta tercapainya perdamaian dunia. Akan tetapi posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Nah, mungkin dari antara kawan-kawan nih ada yang bertanya, apa sih sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer.
Nah, untuk menjawab rasa penasaran kawan-kawan nih, berikut ini saya akan menguraikan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Nah, ancaman yang pertama yang saya akan bahas adalah ancaman di bidang ideologi. Nah, sebelum teman-teman mencermati uraian materi yang akan saya sampaikan dan saya bagikan, mari kita sama-sama membaca wacana berikut ini. Disimak ya. Nah, setelah teman-teman membaca wacana di atas yang saya telah tampilkan pada layar teman-teman, di mana wacana tersebut menegaskan bahwa komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia ini telah menolak dengan tegas, dengan keras paham komunis, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Nah, mungkin dari antara teman-teman semuanya, mungkin ada yang bertanya nih kepada saya, apakah ancaman terhadap Pancasila hanya dari komunisme? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut dan menjelaskannya kepada kawan-kawan semuanya. Di mana tentu saja tidak, bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham-paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Nah, saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Nah, sebenarnya liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia saja loh, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Nah, hal ini sangat sebagai akibat dari era globalisasi, di mana globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Nah, dan tidak jarang juga hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal tersebut tentu apabila tidak diatasi akan menjadi sebuah ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Setelah kita membahas tentang ancaman di bidang ideologi, nah sekarang saya akan membahas ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, contohnya intimidasi, provokasi, atau yang biasa disebut dengan blokade politik. Nah, blokade politik ini merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Nah, ke depan bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia. Untuk itu diperlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman yang berdimensi politik yang berasal dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Nah, bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuatan pemerintahan. Nah, selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Nah, sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa bersenjata dan perjuangan bersenjata. Nah, sesudah kita membahas mengenai ancaman di bidang politik, nah saat ini kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu
ancaman di bidang ideologi. Nah, pada saat ini ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Nah, hal tersebut teman-teman merupakan sebuah bukti dari pengaruh globalisasi. Nah, dapat dikatakan bahwa saat ini tidak ada lagi negara dari antara negara lainnya yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Nah, globalisasi perekonomian merupakan sebuah proses dari kegiatan ekonomi dan perdagangan. Nah, ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar. Nah, sesudah kita mengetahui bukti nyata dari pengaruh globalisasi, nah, globalisasi perekonomian sendiri merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Berdasarkan sumber yang saya dapat, teman-teman, di sini dijelaskan bahwa globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat, di mana globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Nah, hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Nah, sehingga dapat disimpulkan atau dijelaskan bahwa adapun pengaruh negatif dari globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya ekonomi, diantaranya sebagai pembahasan berikut ini. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia. Tiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Empat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. 5. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, teman-teman, ketika tadi kita sudah membahas mengenai ancaman ketiga, yaitu ancaman di bidang ekonomi. Nah, saat ini kita akan masuk pada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan menjadi ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, di mana ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya sebuah permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Nah, isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan negara, nasionalisme, dan patriotisme. Nah, ada pula ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, di antaranya sebagai pembahasan berikut ini. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. B. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. C. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. D. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya.
Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan kelima atau pembahasan terakhir dari ancaman. Nah, ancaman pada pembahasan terakhir ini mengenai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, di mana wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer, di mana ancaman militer ini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai memiliki kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ada pula ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan, sabotase, spionase, aksi teror, ancaman keamanan laut dan udara. Nah, di mana pula agresi suatu negara dikategorikan dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia yang mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Nah, invasi juga ini merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Bangsa Indonesia juga pernah merasakan diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Dan ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata, di mana pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Nah, pemberontakan bersenjata dapat tidak jarang disokong oleh kekuatan asing. Nah, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Nah, dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DI, PRRI, Permesta, pemberontakan PKI Madiun, serta G30 SPKI. Nah, sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.